Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama saya Syafiqah Nur Rahma di Pendidikan Geografi A. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai macam pembelajaran yang berkaitan dengan geografi, baik dari pendekatan geografi, dasar-dasar geografi, pengenalan alat-alat teodolit, pengenalan alat-alat meteorologi dan klimatologi, serta profesionalisme guru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fenomena-fenomena pembelajaran yang terjadi di masa pandemi ini. Namun, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video pembelajaran dari kami agar kami bisa terus berkarya. Virus corona yang menjadi pandemi di dunia, termasuk negara kita, negara Indonesia, membuat para pemerintah untuk melakukan PSBB dengan memerintahkan masyarakat agar tetap beraktivitas di rumah, termasuk dalam proses pembelajaran. Apakah teman-teman mengetahui mengapa peraturan tersebut dibuat? Ya, betul. Jadi, peraturan tersebut dibuat untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Namun, tak bisa kita pungkiri, ternyata beradanya kita di tengah-tengah pandemi ini membuat kita sangat merasakan dampak dari virus tersebut. Apalagi mereka para pelajar, betul-betul sangat mengalami dampaknya dalam bidang pendidikan. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa belajar di rumah adalah pilihan yang tepat dalam kondisi seperti ini. Mengapa demikian? Nah, dalam ilmu sosiologi, interaksi antara manusia dengan satu dengan yang lainnya tidak harus untuk bertemu, tidak harus bersentuhan, apalagi untuk bertatap muka. Dalam interaksi seperti ini bisa melalui media cetak, teknologi, dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, instansi pendidikan mengalihkan kelasnya ke pertemuan secara daring atau belajar di rumah untuk meminimalisir pertemuan antara satu dengan yang lainnya dalam jarak yang dekat di suatu ruangan dan menghindari kerumunan. Namun teman-teman, tak bisa juga kita pungkiri bahwa selama pembelajaran di tengah-tengah pandemi ini membuat munculnya berbagai macam fenomena-fenomena yang membuat pembelajaran tersebut tidak efektif. Nah, teman-teman pasti penasaran apa saja sih fenomena-fenomena tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak video selanjutnya. Yang pertama, pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Seperti yang kita ketahui, bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat bagus untuk kita pakai, disebabkan aplikasi ini mengadakan pertemuan virtual antara pelajar dan pengajar. Tapi, kebanyakan dari para pelajar dan pengajar lebih memilih menggunakan aplikasi Zoom, disebabkan memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan Google Meet. Dengan aplikasi ini, pengajar dapat melakukan interaksi dengan baik kepada pelajar. Tapi tahukah teman-teman, ternyata jika guru atau dosen yang mengajar tidak terlalu memperhatikan para siswa atau mahasiswa, mereka akan melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak fokus untuk belajar mengikuti pembelajaran secara virtual. Sebagai contoh, jika seorang guru atau dosen menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet hanya untuk menjelaskan materinya saja tanpa memperhatikan atau memberi tanya jawab kepada siswa atau mahasiswa, bisa saja mereka mematikan kameranya pada aplikasi tersebut, lalu melakukan kegiatan yang lain seperti makan, akses media sosial lain, nonton YouTube, nonton televisi, tiduran, dan aktivitas yang lainnya yang membuat mereka para pelajar tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut tidak efektif sebagaimana mestinya. Maka dari itu, perlu untuk para pengajar, baik guru atau dosen, untuk memperketat aturan saat pembelajaran menggunakan aplikasi ini. Selain aktivitas yang membuat siswa mahasiswa tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, tidak sedikit juga
dari mereka mengeluh karena banyaknya kuota yang dibutuhkan jika menggunakan aplikasi ini, sehingga mereka sering meminta uang kepada orang tua mereka untuk membeli kuota. Masih mending nih jika orang tuanya sanggup, apalagi jika jaringan siswa atau mahasiswa tidak mendukung, maka pelajaran sangat tidak efektif bagi mereka yang mengalami kendala. Yang kedua, pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi ini jika digunakan sebagai media pembelajaran oleh para pengajar, mereka hanya bisa memberikan arahan kepada pelajar untuk berdiskusi, memberikan tugas, dan sejenisnya. Sehingga tak sedikit juga dari pelajar mengalami fenomena-fenomena yang tak dipungkiri, seperti malasnya ikut kelas. Jika mereka sudah absen, maka lepas juga kewajiban mereka tanpa mereka mengikuti pembelajaran sampai akhir. Banyak juga nih yang hanya sekedar membuka grup diskusi tanpa membaca dan memahami materi tersebut. Maka dari itu perlu adanya ketegasan oleh pengajar agar para pelajar tidak malas-malasan dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran MIPA Learn. Seperti yang kita ketahui juga bahwa MIPA Learn itu merupakan media pembelajaran online di mana para dosen hanya bisa memberikan tugas kepada mahasiswa berupa teks, namun memiliki waktu tertentu untuk mengumpulkannya. Dalam media pembelajaran seperti ini, tak sedikit juga mahasiswa yang mengeluh karena kurangnya peran dosen yang mengajar yang hanya memberikan tugas tanpa penjelasan materi, sehingga tak sedikit juga dari mahasiswa yang hanya mengerjakan tugas dengan copy paste. Nah, itulah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan dapat dipahami serta menjadi introspeksi diri kita masing-masing bagaimana kita beradaptasi pembelajaran di masa pandemi ini agar materi yang disampaikan oleh dosen atau guru kita dapat benar-benar kita pahami serta kuota internet yang dipakai tidak sia-sia begitu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.